Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan kampanye praktek baik yang saya lakukan dalam penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD di SDN Babatan 4 459 Surabaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfi Alfiatus Syafa'ah. Saya mahasiswa PBG Prajabatan PGSD gelombang 1 tahun 2023, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada praktek pengalaman lapangan 1, saya ditempatkan di SDN Babatan 4 459 Surabaya. Di sana, saya berkesempatan untuk menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD, khususnya pada mata pelajaran matematika di kelas 2. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD bahwa metode scaffolding ini merupakan praktek yang berdasarkan pada konsep Vygotsky, yaitu tentang zona of proximal development atau biasanya disebut dengan zona perkembangan tertinggal. Menurut Vygotsky, bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang perlu dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka yang disebut dengan zone of proximal development, yaitu daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Peserta didik akan mampu mencapai daerah maksimal bila dibantu secukupnya. Apabila peserta didik belajar tanpa dibantu, dia akan tetap berada di daerah aktual tanpa bisa berkembang ke tingkat perkembangan potensial yang lebih tinggi. Praktek baik dengan penyusunan strategi scaffolding yang efektif dan efisien bisa mengembangkan kemampuan aktual peserta didik ke arah kemampuan potensialnya. Scaffolding merupakan bantuan, dukungan kepada siswa dari orang yang lebih dewasa atau lebih kompeten, khususnya guru yang memungkinkan penggunaan fungsi kognitif yang lebih tinggi dan memungkinkan berkembangnya kemampuan belajar sehingga terdapat tingkat penguasaan materi yang lebih tinggi yang ditunjukkan dengan adanya penyelesaian soal-soal yang lebih tinggi. Dalam strategi scaffolding, siswa didorong untuk belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri. Siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru pada awal pembelajaran agar mereka lebih terarah, sehingga proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai dapat terlaksanakan dengan baik. Berikutnya yaitu hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Ada 4. Untuk yang pertama yaitu peningkatan rasa percaya diri pada siswa. Siswa mengalami peningkatan rasa percaya diri karena mereka merasakan dukungan baik dari guru maupun teman sebaya yang mendukung kemampuan mereka. Yang kedua, yaitu peningkatan motivasi. Penerapan scaffolding mendorong peningkatan motivasi siswa, karena mereka merasa didukung oleh individu yang tepat, baik itu guru atau teman sebayanya. Siswa juga ditempatkan dalam kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka dan menghilangkan perasaan kurang dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran kognitif siswa. Proses scaffolding meningkatkan kesadaran kognitif siswa terhadap kemampuan dan batasan kognitif mereka. Hal ini membuat mereka lebih sadar akan potensi dan ditempatkan dalam kelompok belajar yang sesuai dengan kemampuan individual mereka. Yang terakhir yaitu peningkatan hasil belajar. Penerapan scaffolding memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan hasil belajar mereka, karena siswa menjadi lebih terinformasi
dan memahami materi pelajaran dengan lebih. Berikut merupakan langkah-langkah penerapan scaffolding khususnya dalam pembelajaran matematika. Untuk yang pertama yaitu explaining atau menjelaskan. Menjelaskan merupakan kebiasaan yang digunakan dalam menyampaikan ide-ide yang ditentukan. Langkah yang kedua yaitu reviewing atau mengulas. Mengulas merupakan cara yang sering digunakan untuk mengevaluasi hasil pekerjaan dan mengetahui letak kesalahan yang telah dilakukan. Langkah selanjutnya yaitu explaining kembali atau menjelaskan. Pada saat siswa melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai variabel dan strategi yang sudah ditentukan, besar kemungkinan kesulitan yang dialami setiap siswa akan berbeda-beda. Peneliti menggunakan kembali explaining untuk mengarahkan cara menyelesaikan jika kesalahan dilakukan lebih dari 50% siswa. Jika kesulitan hanya dilakukan beberapa individu saja, peneliti menggunakan developing conceptual thinking dalam hal yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan dalam berhitung. Untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat yaitu restructuring atau membangun kembali. Membangun kembali merupakan cara yang dilakukan guru untuk mendorong siswa agar perhatian siswa terfokus pada aspek-aspek yang berhubungan dengan matematika. Setelah data diperoleh dan hasil sudah didapatkan, dengan reviewing dan explaining, guru dapat memberikan arahan untuk dapat melakukan restructuring agar nilai yang diperoleh tidak menyimpang dalam sebuah permasalahan dan tujuan tersebut. Langkah yang terakhir yaitu developing conceptual thinking, yaitu mengarahkan siswa pada pengembangan pemikiran konseptual dengan menciptakan kesempatan untuk memungkinkan pemahaman kepada siswa dan guru secara bersama-sama. Berikut pembelajaran dan replika penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada pembelajaran matematika. Ada 3 tahap pelaksanaan yaitu yang pertama kegiatan pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Langkah-langkah dalam kegiatan pendahuluan mulai dari mengucapkan salam pembuka, mengecek kehadiran peserta didik, menyampaikan tujuan pembelajaran materi pelajaran, memberi motivasi agar fokus terhadap materi yang akan disampaikan, memberikan penjelasan tentang materi pelajaran, dan mengecek harapan, kebutuhan, pengetahuan, dan pengalaman peserta didik, serta menentukan ZPD dengan membagi peserta didik menjadi kelompok. Dilanjutkan dengan kegiatan inti. Guru menampilkan gambar atau video untuk memantik peserta didik berpikir kritis dan aktif dalam pembelajarannya. Kemudian membagi kelompok menurut ZPD secara acak menjadi beberapa kelompok diskusi yang terdiri dari 4 sampai 5 peserta didik. Dilanjutkan dengan memberikan lembar soal diskusi dan berdiskusi antara peserta didik dan guru untuk menyusun jadwal penyelesaian lembar soal yang telah diberikan. Selanjutnya, mengarahkan peserta didik untuk menyelesaikan tugas dengan cara yang telah dijelaskan dengan menggunakan metode scaffolding. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Selanjutnya, memberikan pengarahan agar peserta didik yang kemampuannya tinggi membantu peserta didik yang berkemampuan kurang dalam kelompok. Peserta didik melakukan checking terhadap hasil sebelum dipresentasikan. Dan selanjutnya, meminta salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya yang telah dikerjakan bersama kelompoknya. Di sini, guru mendorong dilakukannya transformasi belajar, sehingga dapat mengambil kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari.
Pada kegiatan penutup, di sini peserta didik bersama dengan guru pada akhir proses pembelajaran melakukan refleksi. Guru memberikan beberapa pertanyaan kepada peserta didik, seperti pelajaran apa saja yang anak-anak dapat hari ini. Peserta didik selanjutnya dengan bimbingan guru membuat simpulan hasil belajar pada pembelajaran hari ini. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa scaffolding adalah alat penghubung untuk menghubungkan antara apa yang diketahui siswa dengan apa yang belum diketahui siswa. Scaffolding dapat berupa bantuan seperti pemeragaan contoh, pemberian petunjuk, atau kata kunci dengan memancing siswa untuk menemukan penyelesaiannya sendiri. Maka, scaffolding ini dapat mengurangi kesulitan siswa dalam memahami pembelajaran. Nah, praktik baik scaffolding dapat diterapkan pada Zone of Proximal Development atau ZPD pada siswa kelas 2 sekolah dasar, khususnya pada mata pelajaran matematika. Demikian kampanye praktek baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development pada mata pelajaran matematika kelas 2 di SDN Babatan 4459 Surabaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.